Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aulia Putri akan melanjutkan penjelasan terkait tema paradigma baru pendidikan Islam di era informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas subtema tentang pendidikan Islam di era informasi. Yang pertama, perkembangan pendidikan di era informasi. Era informasi juga dikenal sebagai era digital atau era media baru. Era informasi merupakan era di mana manusia memiliki beragam kemudahan untuk mendapatkan informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kemajuan di era informasi ini sangat menguntungkan bagi bidang pendidikan tersendiri. Menurut Rosenberg, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, terdapat 5 pergeseran proses pembelajaran. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, dari fasilitas fisik bergeser kepada fasilitas jaringan kerja. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Untuk yang pertama, yakni dari pelatihan ke penampilan. Itu maksudnya bagaimana pendidikan yang awalnya hanya melakukan pelatihan-pelatihan yang disajikan secara lisan, kini bergeser kepada pemberian penampilan, penyajian materi dengan menampilkan materi yang menarik dengan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Pendidikan yang awalnya identik dengan pembelajaran di dalam ruang kelas kini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Contohnya saja yang sedang saat ini kita lakukan, yakni PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Dulunya pendidikan itu identik dengan soal-soal yang ada di kertas, menulis catatan dengan kertas. Kini bisa beralih kepada ke online dengan memanfaatkan banyak media, seperti ada media kuisis yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, atau melalui saluran televisi yang kemarin Bapak Nadiem Makarim cetuskan itu lewat pembelajaran lewat TVRI, seperti itu. Lalu yang keempat, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Pendidikan yang awalnya membutuhkan fasilitas fisik berupa papan tulis, meja, kursi, kini beralih kepada fasilitas jaringan kerja, yakni sinyal yang memadai ataupun kuota. Lalu yang terakhir, pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran yang awalnya penerimaan materi yang awalnya itu terjadwal, kini bisa kita akses materi tanpa harus menunggu jadwal pelajaran tersebut, tanpa harus menunggu siklus pembelajaran tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, tantangan pendidikan Islam di era informasi. Dengan munculnya teknologi informasi di era ini akan memunculkan generasi yang berada pada fase digital native. Fase digital native merupakan fase di mana generasi yang tumbuh di era digital. Mereka dilahirkan dan membuka mata langsung disuguhkan dengan beragam kemudahan digital yang menyebabkan terjadinya ketergantungan bagi generasi digital native tersebut. Tantangan yang berat seperti ini menuntut para pendidik untuk merespon dengan cepat serta menciptakan terobosan-terobosan baru yang sesuai dengan selaras dengan era yang ada. Selanjutnya, di era informasi ini yang sanggup bertahan hanyalah mereka yang mampu mengubah hanyalah mereka yang memiliki orientasi ke depannya dan yang mampu mengubah
suatu pengetahuan menjadi suatu kebijakan atau kebaikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di masa sekarang tidak cukup hanya untuk memberi bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan, namun juga harus diarahkan sebagai upaya melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, mandiri, produktif, mengingat dunia yang akan datang adalah dunia yang kompetitif atau dunia yang penuh persaingan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.